Mungkin saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ardi dan rekan-rekan sekalian. Pada hari ini saya dan Mas Asmi akan mempresentasikan tentang masalah kriminalitas di perkotaan dan rencana kita untuk policy briefnya nanti. Oke, next mungkin. Nah, kalau kita baca bukunya Sullivan di buku Urban Economics, jadi kalau kita melihat kriminalitas dari sudut pandang ekonomi, itu kriminalitas dianggap sebagai sebuah pilihan tindakan yang rasional yang didasarkan pertimbangan dari utility atau kepuasan dan resikonya. Seseorang akan melakukan tindakan kriminal jika keuntungannya dan tindakan tersebut akan menghasilkan keuntungan lebih besar daripada cost atau biaya yang dikeluarkan. Nah, tindakan kriminalitas sendiri, cost-nya itu banyak mempertimbangkan hal-hal berikut ini, yaitu kemungkinan untuk tertangkap dan dikenakan hukuman. Yang kedua itu lamanya hukuman atau besarnya hukuman mungkin. Yang ketiga itu adalah waktu yang dikeluarkan dan waktu yang dikorbankan dalam melakukan sebuah tindakan kriminalitas. Dan yang keempat itu adalah sebuah pilihan moral ya gitu, yang sebenarnya ini yang paling sulit diukur dari setiap orangnya gitu, pilihan moral untuk enggan melakukan kejahatan walaupun ada kesempatan dan walaupun bisa mendapat benefit dari kriminalitas gitu. Next. Nah, ini adalah sebuah contoh tabel perhitungan dari tingkat utilitas dari sebuah tindakan kriminal. Kalau kita bisa lihat di sini, di contoh ini, yang pertama ini ada hitungan dari lawful income, berarti sebuah perhitungan jika seseorang itu punya penghasilan sebesar misalkan $100 dan ada misalkan hitung-hitungan sebagai perbandingan ada yang $400 juga dalam mata pencarian yang legal. Nah, yang kedua itu ada loot. Kalau kita lihat di sini barang jarahan atau istilahnya keuntungan yang didapat dari hasil kriminalnya itu disamaratakan misalkan 44, kecuali satu kolom ini yang membandingkan bahwa saat barang jarahannya ini atau hasil dari tindakan kriminalitasnya ini rendah gitu. Nah, di sini juga memperhitungkan kemungkinan untuk tertangkapnya dan besarnya hukuman. Kalau kita lihat di sini ada probability of prison dan prison time-nya gitu. Nah, jadi dari hitungan-hitungan ini kemudian akan berkorelasi dengan output tingkat utilitas yang diharapkan atau didapatkan dari tindakan seseorang memilih untuk tindakan kriminalitas. Misalkan saat ada lawful income-nya itu 100, terus hasil dari kriminalitasnya loot-nya itu 44, probability of prison-nya 0,5, prison time-nya 0,36. Nah, hitungan-hitungan ini berkorelasi, yaitu saat misalkan seseorang penghasilannya memang lebih besar gitu. Jadi marginal utility-nya saat mereka melakukan tindakan kriminal itu akan lebih rendah daripada orang-orang yang berpenghasilan lebih sedikit dari 400. Sama dengan misalkan probability of prison dan prison time-nya, besar hukuman, itu berpengaruh. Saat seseorang lebih kecil kemungkinannya untuk tertangkap, dia akan cenderung untuk pilihan rasionalnya melakukan tindak kriminalitas gitu. Nah, next mungkin. Nah, ini kalau Glasser dan Sakordet menjelaskan bahwa kriminalitas di kota besar itu bagaimana sih fenomenanya. Nah, ternyata di kota besar itu, di populasi yang paling sedikit 250.000 penduduk, itu 2 kali lebih tinggi potensi kriminalitasnya daripada kota kecil gitu, yang populasinya di bawah 10.000 gitu. Nah, ada hitung-hitungannya 10% dari pertambahan penduduk itu sama dengan 1,5% dari peningkatan kriminalitas. Nah, ini
hitungan yang menjelaskan bagaimana kriminalitas ini sebenarnya harus menjadi perhatian di kota-kota besar. Nah, kenapa di kota-kota besar ini lebih tinggi tingkat kriminalitasnya? Itu ada beberapa hal untuk menjelaskan, yaitu yang pertama, lebih banyak hasil dari jarahan itu hasil dari tindakan kriminalitasnya. Yang kedua, kemungkinan untuk mendapatkan hukuman atau tertangkap itu lebih kecil karena kotanya besar ya gitu. Dan yang ketiga, banyak female headed household, jadi banyak ibu rumah tangga yang menjaga propertinya, menjaga rumahnya, dan itu jadi meningkatkan kerawanan dalam tingkat kriminalitas gitu. Next. Nah, ada juga penjelasan dari Levitt tahun 2024 bagaimana seiring dengan tahun 1990 ke atas hingga saat ini ternyata tingkat kriminalitas itu secara seiring baik di kota besar maupun di kota kecil itu menurun gitu. Nah, beberapa faktor yang membuat angka kriminalitas ini turun sendiri yaitu salah satu ada 6. Yang pertama strong economy, yaitu ekonomi yang semakin membaik sehingga banyak orang-orang yang sudah mendapatkan pekerjaan yang legal dan akhirnya pilihan rasional untuk melakukan kriminalitas itu lebih rendah gitu. Yang kedua, masalah demografik, yaitu regenerasi, generasi yang baru mendapatkan pendidikan lebih layak dan lebih baik sehingga angka kriminalitas juga terpengaruh oleh itu. Yang keempat itu dan kelima sebenarnya itu berhubungan dengan investasi dari negara terhadap kepolisian, baik dalam meningkatkan sumber dayanya maupun meningkatkan jumlah dari aparat kepolisian atau aparat penegak hukum ya di lapangan sehingga menekan angka kriminalitas. Yang kelima itu ada peningkatan di penjara dan peningkatan terhadap hukuman terhadap orang-orang yang melakukan kriminalitas. Yang terakhir itu adalah penurunan angka penjualan crack cocaine. Jadi dulu memang di Amerika ini salah satu yang paling marak adalah perdagangan kokain atau narkotika jenis lainnya, itu yang jadi salah satu penyumbang besar angka kriminalitas pada tahun sebelum 1990. Nah, next. Nah, mungkin dilanjutkan oleh Mas Asmi. Ya, saya akan melanjutkan bahwa di dalam gambar 2.17 ini ada data bahwa terkait jumlah kejadian kejahatan terkait narkotika menurut data Polda pada tahun 2019. Nah, ini adalah kejahatan kriminalitas, salah satunya itu di dunia narkotika, di mana Metro Jaya atau Jabodetabek di dalam wilayah wewenangnya membuktikan tingkat kriminalitas di kota-kota besar Jabodetabek itu sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yang memang memiliki kota-kota ataupun provinsi yang tidak sepadat dengan Jabodetabek. Di sini terlihat bahwa ternyata kota-kota besar yang ada di Jakarta, khususnya Jabodetabek, di wilayah kekuasaan Polda Metro Jaya, masih banyak tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Hal ini mungkin menjadi asumsi kita di awal bahwa di kota-kota besar juga banyak sekali indikator-indikator yang membuat kriminalitas di kota besar sangat tinggi. Yang mungkin salah satunya adalah dari kesenjangan ekonomi dan kepadatan penduduk yang memang sangat-sangat padat sehingga banyak juga pendatang di luar kota yang mengadu nasibnya di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di wilayah Jabodetabek. Selanjutnya indikator SDG atau Sustainable Development Goals terkait kriminalitas. Indikatornya itu ada 5. Yang pertama adalah jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada 1 tahun terakhir. Lalu ada proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Lalu juga ada proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Lalu yang keempat ada proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi. Lalu yang kelima adalah indeks perilaku anti korupsi IPAK. Di sini juga kami mengapa mengambil terkait data
narkotika adalah karena narkotika atau tindak pidana narkotika adalah menjadi salah satu tindak pidana atau kriminalitas yang tertinggi di antara kejahatan-kejahatan lainnya seperti pembunuhan, penggelapan, dan lainnya. Jadi sehingga kami melihat ini bisa menjadi sebuah preseden bahwa tingkat kriminalitas di Indonesia khususnya di kota besar itu sangat tinggi. Dan untuk indikator ini juga adalah menjadi landasan daripada kita yaitu policy maker, bagaimana kita mengukur seberapa jauh kebijakan yang sudah diterapkan dan yang akan diterapkan untuk mewujudkan tujuan SDG yang berkaitan dengan kriminalitas, di mana mewujudkan sebuah kehidupan ataupun juga suasana yang aman dan damai. Lalu selanjutnya saya juga akan membahas terkait inovasi teknologi untuk mengatasi masalah kriminalitas. Tadi kita sudah jabarkan terkait data atau indikator yang memang menjadi sebuah harapan dan juga tujuan dari SDG sendiri. Lalu kita di sini akan membahas terkait inovasi teknologi yang memang digunakan dan dibutuhkan dalam rangka untuk mengatasi tingkat kriminalitas di sebuah kota atau di sebuah negara. Ada dua kami membagi dua inovasi teknologi ini dalam mengatasi kriminalitas. Yang pertama itu adalah hard teknologi dan soft teknologi. Jika dibagi lagi itu ada crime prevention dan juga police, yang dimana crime prevention ini adalah tools-tools atau alat-alat teknologi yang memang menjadi sebuah alat untuk melakukan aksi preventif ataupun aksi menghindari adanya tindakan kriminalitas seperti CCTV, terus juga lampu jalanan, lalu juga ada metal detector dan lain-lainnya, di mana teknologi-teknologi ini digunakan agar orang-orang yang memang ingin melakukan tindakan kriminalitas dapat berpikir dua kali dan resiko mereka tertangkap pun itu semakin meningkat. Lalu dari sisi kepolisian atau dari penegak hukum, kita tingkatkan juga daripada improve police protection device-nya seperti mobilnya, lalu peralatan-peralatannya, alutsistanya, lalu juga meningkatkan persenjataannya, lalu juga meningkatkan juga kemampuan sumber daya manusianya dari sisi intelijen, dari sisi melakukan penindakan atau penyidikan suatu tindakan kriminal, sehingga orang-orang yang melakukan tindakan kriminal ini dapat tertangkap dengan cepat dan juga merasa jera. Di sini juga yang menjadi highlight atau fokus dari kami bahwa sistem identitas dan pengenal wajah terintegrasi untuk menambah deterrence effect. Deterrence effect yang maksud adalah efek jera, di mana untuk mengurangi potensi kriminalitas sesuai dengan juga pembahasan di awal yang telah Mas Jovin sampaikan bahwa tindakan kriminalitas adalah sebuah tindakan yang rasional di mana dilakukan oleh seseorang, sehingga ketika teknologi-teknologi yang dihadirkan daripada kepolisian khususnya seperti CCTV, lalu juga peningkatan alutsista itu untuk sebagai dalam rangka menekan daripada kriminalitas itu semakin meningkat. Karena ketika adanya kemajuan inovasi teknologi ini, maka seseorang yang ingin melakukan kriminalitas itu akan berpikir dua kali dan potensi untuk tertangkapnya itu semakin tinggi, dan efek jera yang ingin dihadirkan di dalam sebuah kebijakan itu ada dan terwujud gitu, sehingga orang-orang yang ingin melakukan tindakan kriminalitas akan berpikir dua kali dan akan berpikir secara rasional untuk tidak melakukan tindakan kriminalitas itu lagi. Lalu selanjutnya saya akan sedikit membahas terkait teknologi-teknologi yang ada ataupun akan ada diterapkan di Indonesia maupun di internasional. Contohnya seperti integrate ID card, di mana di sini kita bisa memiliki teknologi di mana seseorang memiliki sebuah ID card yang bisa merecap tindakan pidana, apakah dia sudah pernah atau belum melakukan tindakan pidana. Lalu juga ada Face ID system, di mana sebuah sistem yang dapat melihat dan juga merecap orang-orang
yang akan melakukan atau telah melakukan tindakan kriminalitas. Lalu ada juga red zone map di mana ada sistem informasi yang dapat memberitahukan kepada seluruh masyarakat terhadap daerah-daerah yang memang memiliki potensi kriminalitas yang cukup tinggi. Lalu selanjutnya inovasi yang telah dilakukan oleh kepolisian sendiri di Indonesia yang kami riset itu salah satunya adalah peningkatan CCTV di mana banyak beberapa jalan-jalan, ruas jalan maupun ruas jalan besar, kecil itu sudah mulai dilengkapi CCTV untuk sebagai langkah preventif terhadap tindakan kriminalitas. Lalu juga ada UFED atau Universal Forensic Extraction Device di mana ini adalah alat dari kepolisian untuk melakukan sebuah ekstrak device khususnya handphone kepada terhadap si pelaku ataupun korban untuk dapat menangkap seseorang yang telah melakukan tindakan kriminalitas. Lalu juga ada sistem ataupun alat face recognition di mana di sini adalah tanda pengenal atau alat untuk pengenal muka seseorang jika ia melakukan tindakan kriminalitas di wilayah tertentu. Lalu ini adalah salah satu juga menjadi program daripada Kepolisian Indonesia, yakni salah satunya itu adalah Electronic Traffic Law Enforcement atau ITLE, ITILANG biasa disebutnya. Lalu juga ada Integrated Vehicle, lalu juga yang ketiga ada IFRIS atau Identification System, lalu juga ada SMS Info. Ini adalah sebagai wujud dalam rangka Kepolisian Indonesia untuk meningkatkan alutsista ataupun inovasi teknologinya untuk menekan laju peningkatan kriminalitas di Indonesia, di Jakarta juga khususnya. Lalu yang terakhir kesimpulan dari kami adalah salah satu tujuan dari SGD adalah mewujudkan kehidupan yang damai dan bebas dari kriminalitas. Lalu yang kedua, Industri 4.0 adalah menjadi bagian penting dan utama dalam mewujudkan tujuan penanganan masalah kriminalitas. Lalu yang ketiga adalah inovasi teknologi dapat digunakan untuk membantu mengatasi masalah kriminalitas. Dan juga yang terakhir bahwa di sini kita dapat simpulkan juga tingkat kriminalitas ketika Industri 4.0 ataupun inovasi teknologi itu diterapkan, maka preventif ataupun langkah-langkah preventif dalam rangka menekan kriminalitas itu dapat ditekan dengan adanya pengembangan inovasi teknologi ini sehingga orang-orang yang ingin melakukan kriminalitas itu akan punya daya jera dan berpikir dua kali dan memiliki resiko tinggi jika tertangkap sehingga angka kriminalitas itu dapat turun dan dapat terwujudnya kehidupan yang damai dan tentram. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri plus dong. Terima kasih nih Azmi sama Jovin. Bagus sekali ya. Komplit banget ya informasinya. Secara keseluruhan saya rasa sudah komplit ya dari sisi materi, kemudian kaitannya dengan SDGs, dan juga dengan kaitannya dengan revolusi industri. Dan kesimpulan umumnya sudah dapat ini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan, silakan. Tapi saya ingin kira-kira apa ya kasus spesifik yang menarik ya, yang mungkin lebih dalam sedikit dari kesimpulan umum tadi, yang mungkin yang bisa ditulis Jovin sama si Azmi ini gitu. Nah, sehingga jadi kan misalnya ya sekarang ini kan kayak Kepolisian Republik Indonesia, kemudian pembangunan, kita tinjau dari wilayah perkotaan lainnya, bagaimana wilayah perkotaan yang 250.000 ke atas, itu karena dari utilitas untuk melakukan kejahatan itu bisa lebih tinggi. Kenapa? Karena risikonya bisa diturunkan. Kenapa di perkotaan itu risikonya bisa lebih minimum? Ya karena apa? Orang yangnya terlalu banyak dan sebagainya. Tapi karena ada revolusi industri ini sekarang jadi menarik ya, bahwa face recognition itu saya sudah pernah lihat langsung ya dengan Adminduk ya. Jadi dari Adminduk Kementerian Dalam Negeri itu kita bisa foto dari samping atau dari depan atau dari belakang atau 20% saja muka kita kelihatan, dia itu bisa cek ke iktp kita. Walaupun mungkin iktp kita baru hanya ada sekitar 200
230 jutaan atau 240 jutaan dari 275 juta penduduk Indonesia. Nah, jadi kalau memang orang itu punya KTP dan pernah dicek di KTP, itu mungkin sangat berpengaruh terhadap informasi yang bisa didapatkan tadi ya, face recognition tadi. Nah, itu menarik sekali ya, dan saya sudah lihat langsung itu alatnya dan sebagainya. Oke, silakan. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman. Kalau dari sisi penjelasan, saya rasa cukup ya. Silakan, mungkin ada dari yang lain, ada yang mau ditanyakan. Dan isu kriminalitas ini di perkotaan itu penting sekali ya. Karena apa? Kota-kota yang aman, nyaman tersebut, ya kan quality of life ya. Quality of life itu kadang-kadang kan orang hanya lihat dari kondisi infrastruktur, kemudian dari sisi air, perumahan, air minum, sanitasi. Tapi keamanan ini sebenarnya sesuatu yang intangible ya, yang kita bisa nikmati ya, keamanan ini, tapi kita kadang-kadang nggak merasa bahwa kita itu melakukan proses agar keamanan ini bisa kita peroleh. Dan itu memang biayanya sangat besar. Itu jadi tugas negara sebenarnya. Ya, oke, silakan. Ada yang mau diskusikan, silakan, teman-teman. Ya. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Ke Azmi sama Trian, sama Jovin. Atau ada komentar dari Jovin sama Azmi dulu, kira-kira untuk ide tulisannya. Ini kan background-nya udah bagus banget. Silakan. Ya, Pak, kalau dari saya mungkin menambahkannya, yang pertama sih sebenarnya kalau kita lihat cek angka-angka kriminalitas di Indonesia, khususnya di perkotaan besar, itu memang masalahnya lebih banyak di masalah narkotika gitu ya. Jadi sebenarnya memang harus ada sebuah inovasi di samping menggunakan teknologi itu kan narkotika itu lebih ke masalah struktural juga di masyarakat gitu. Jadi yang kita belum lagi eksplor juga sih spesifik untuk memberantas narkotika ya, khususnya di pemukiman padat penduduk gitu di perkotaan besar gitu. Dan yang kedua sebenarnya penggunaan teknologi terkait dengan kriminalitas ini sebenarnya masih banyak isu terkait dengan masalah privasi dan masalah data pribadi gitu ya. Jadi ada perdebatan walaupun di satu sisi ini untuk meningkatkan keamanan, kita ada pengenal wajah, kita ada data-data yang terintegrasi kemana-mana. Cuma yang jadi isu masih perdebatan hak asasi manusia terkait dengan privasi itu. Itu yang lagi kita eksplor, Pak. Oke, menarik ya. Jadi fokuskan saja nanti mungkin dari Jovin sama Azmi ke satu kasus saja. Apakah narkotika, apakah kriminalitas kayak pencurian, ataukah pembunuhan gitu kan jadi menarik kan. Jadi maksudnya walaupun mungkin teknologi yang mau digunakan itu mungkin nggak beda jauh ya, tetapi dia itu kan ada beberapa sisi ya. Ada pencegahan ya, ada penanganan. Jadi penanganan kejadian dan ada pencegahan, penanganan sama rehabilitasi atau apa ya istilahnya ya. Kan ada 3 sisi ya. Jadi teknologi itu dari sisi pencegahan mungkin apa yang bisa kita lakukan. Kemudian misalnya pas ada kejadian kayak 911 kalau di negara lain kan. Ya, di kita ada 911 juga enggak ya? Nah, kemudian yang ketiga setelah kejadian mungkin rehabilitasinya, kemudian penjara dan sebagainya, apakah itu bisa mengembalikan mereka. Kemudian kenapa sih kejahatan-kejahatan ini terus berlanjut gitu ya. Dan memang yang paling menarik itu memang kriminalitas dari sisi narkotika ya. Karena pelakunya itu keuntungannya sangat besar ya dibandingkan risikonya kalau di Indonesia ya. Tapi kalau kayak di Malaysia, di beberapa negara itu kan narkotika ini kan hukuman mati kan banyak sekali ya. Dengan membawa sesuatu yang minimal saja hukumannya itu berat sekali. Tapi kalau di Indonesia kan kadang-kadang ada peluang yang sudah dimasukkan dalam undang-undang kita kan hanya beberapa hal saja ya, nggak semua jenis ya. Malah lebih besar ganja daripada ada misalnya jenis narkotika jenis baru ya. Ini menarik sekali dari sisi regulasi. Silakan
mungkin isu ekonomi perkotaan yang menarik kan, satu lagi kan ada 4 hal tadi yang dibilang sama Zopin sama Azmia. Jadi kalau kemiskinan itu sudah berkurang, kekuatan ekonomi itu lebih tinggi, ya itu salah satu penyebab, ya. Salah satu penyebab ada dari 6 hal tadi, penyebab bahwa kriminalitas itu akan turun, gitu ya. Jadi memang dan sangat menarik juga kalau kita perhatikan kriminalitas antar waktu di wilayah perkotaan. Dan apa determinannya itu kan menarik sekali, ya. Jadi kriminalitas ke depan itu seperti apa sih kira-kira isunya dengan era industri seperti ini, ya. Nah, kemudian kan sekarang ini sistem keuangan, kemudian sistem perdagangan online dan sebagainya, penipuan-penipuan itu kan sudah banyak sekali ya sekarang. Kemudian dan banyak sekali variasi kriminalitas yang berkembang di wilayah perkotaan. Oke. Itu kira-kira isu-isu besarnya. Jadi gimana kira-kira Azmi, Jopin? Setuju Pak terhadap itu Pak. Mungkin nanti kita akan ngasih atau ngambil sisi dari satu-satu contoh kasus, bahkan dari udah sampai rehabnya ya Pak. Jadi kita lihat dari sisi mana saja yang udah dilakukan dan yang seharusnya dilakukan tuh kayak gimana yang bisa dilakukan gitu Pak. Jadi lebih aktual dan real gitu Pak. Oke, sip. Oke, silakan. Ada lagi yang dari teman-teman yang lain, silakan. Ini menarik sekali ya. Itu ada, kalian pernah dengar nggak prisoner dilemma? Next equilibrium. Pernah Pak? Ya, itu juga sebenarnya kan reward dan punishment dari suatu activity, ya, dari aktivitas kriminal. Di mana apabila di situ ada namanya next equilibrium, apabila mereka melakukan kejahatan, 2 orang melakukan kejahatan, kemudian apabila mereka itu mengaku, reward-nya itu lebih kecil, apabila tidak mengaku, reward itu jauh lebih besar, atau bila salah satu mengaku, maka salah satunya akan dihukum berat dan yang satu tidak. Ini membuat mereka itu berdua menjadi mengaku, ya, sehingga punishment-nya itu jadi lebih kecil dari dua-duanya. Jadi prisoner dilemma ini terkenal sekali sebenarnya, ya, next equilibrium itu sebagai dasar pola pikir dari semua orang atau rasionalitas dalam pengambilan kebijakan, ya, dalam pengambilan keputusan. Dan prisoner dilemma ini sudah banyak digunakan di dalam persaingan, ya, persaingan dalam pasar, persaingan di dalam pemasaran, persaingan di dalam produksi, dan persaingan di segala bidang, gitu ya. Jadi intinya misalnya di dalam politik juga seperti itu, ya. Pilpres, pilkada, dan sebagainya. Jadi mereka itu berusaha memaksimumkan utilitas, ya, dengan meminimumkan cost. Isunya sama juga seperti itu, rasional. Tetapi juga kalau ada hukum itu bisa berjalan, reward dan punishment itu bisa berjalan, dan itu jelas, maka orang akan berusaha mengukur itu. Seperti yang ditampilkan tadi sama Zopin, ya, seperti apa lamanya hukuman, kemudian cost di dalam hukuman itu, dan sebagainya. Oke, silakan. Kalau ada komentar, ini kan menarik nih, ya. Oke. Ada lagi dari teman-teman yang lain, silakan. Ada komentar, pertanyaan?